Jadi konsep turunan parsial. Ini slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi ini konsep ini sebenarnya adanya pada fungsi ubah banyak. Jadi kalau fungsi ubah banyak itu apa sih? Kalau biasanya kan kita punya fungsi itu cuman gini aja ya. Y sama dengan fx. Nah ini namanya fungsi satu peubah ini teman-teman. Fungsi satu peubah. 1, 2, 3 peubah dan seterusnya itu kata-kata satu ini berdasarkan ini variabel ini ya. Variabel independennya atau variabel bebasnya. Dan nanti fungsi peubah banyak itu berarti minimal 2 peubah. Fungsinya bentuknya gimana? Nah ini yang fungsi 2 peubah itu berarti begini. Jadi peubah tak bebasnya atau dependent variabelnya adalah Z, kemudian independent variabelnya adalah X dan Y. Nah ini fungsi 2 peubah ini. Fungsi 2 peubah. Nah yang bawah ini sudah masuk di dalam KPB ini, kalkulus peubah banyak. Sebenarnya semester 1 ini kita bicaranya kalkulus dasar saja. Tapi tadi ternyata saya cek-cek di Spada juga itu, ternyata ada dosen sipil yang mengajarkan tentang turunan parsial juga ya, nggak apa-apa lah. Ini berarti harus saya jelaskan juga itu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turunan parsial itu nanti? Itu kita bicaranya pada ini nanti teman-teman, pada fungsi peubah banyak. Gitu ya. Kalau kita bicaranya pada fungsi satu peubah ini, yang ini nggak ada turunan parsial karena ya peubahnya cuma satu. Jadi kalau kita melakukan diferensial atau kita melakukan turunan, ya berarti turunan terhadap satu-satunya peubah itu saja. Berarti otomatis f aksen itu ya sama dengan d per dx gitu aja. Jadi pasti ya diturunkan terhadap variabel x, itu sudah pasti ya. Peubahnya memang cuma x gitu ya. Nah tapi kalau fungsi dengan banyak peubah ini, yang bawah ini, karena peubahnya lebih dari satu, nah maka nanti ada muncul beberapa pilihan turunan itu istilahnya ya, jenis turunan. Nah itu yang nanti dikatakan parsial teman-teman. Apa itu turunannya? Dia diturunkan terhadap satu variabel saja. Jadi nanti kita biasanya dinotasikan dengan fx kecil ini, fx kecil. Jadi kalau kita di kalkulus 1 ini kan pakai aksen ini, turunan pertama. Nah kalau di turunan parsial itu biasanya pakai indeks f indeks x kecil gitu ya, ini xy. Ini maknanya apa? Ini maknanya kalau fxy itu sama dengan z, Pak, maksudnya fxy sama dengan z gimana sih, Pak? Ini kan kalau kita punya fungsi gini, nah gini ya, titik ini, kalau ini kita punya x, nah ini kan kita punya y nih. Kalau ini adalah fungsi fx gitu, berarti kan y ini nilainya kan sama dengan fx kan gitu ya, y itu sama dengan fx. Jadi kalau misalkan kita di sini punya 2, di sini hasilnya adalah 3 gitu, berarti kan 3 itu sama dengan F2 kan gitu teman-teman. 2 dimasukkan ke fungsi F sama dengan 3. Itu maksudnya ya. Nah, kalau 2 peubah itu kan berarti nanti koordinatnya ini. Apa namanya? Ada X di sana, ada Y di sana, ada Z di atas gitu ya. Nah, nanti gini berarti gitu. Nah, titik yang dimasukkan itu kalau ini kan cuma satu, yaitu X. Kalau di sini titiknya pasangan X dan Y. Jadi misalkan di sini tuh 1, di sini tuh 2, berarti ini titiknya adalah titik sorry. Oke, sorry. Ini adalah titik 1,2 nih yang bawah nih. Nah, gitu ya. Nah, nanti berarti Z itu kan bergantung terhadap inputan X dan Y gitu. Nah, berarti nanti F1,2 itu berapa nilainya? Nah, nanti di sini kan dia dipetakan ke fungsi, gitu hasilnya adalah nanti Z di sini, gitu ya. Nah, misalkan di sini Z-nya adalah 3 gitu ya. Nah, sorry 3 di sini. Berarti titiknya ini adalah titik 1,2,3 nih yang atas nih. Ini harusnya 0 ya, nih ya, 0 karena Z-nya masih 0. Yang atas ini 1,2,3 artinya X-nya dimasukkan 1, Y-nya dimasukkan 2, Z-nya ketemu 3 setelah dimasukkan ke fungsi F lah itu ya. Jadi itu yang dimasuk gini. Kenapa kalau Z sama dengan fxy? Karena tadi itu inputnya, domainnya adalah bidang alas ini. Bidang alas adalah bidang yang terbentuk oleh sumbu X dan sumbu Y.
kodomennya adalah bidang ke atas itu, Z itu gitu ya. Nah, itu. Kalau ini kan domainnya adalah garis X, kodomennya adalah garis Y gitu. Lebih simpel kalau yang satu peubah. Kalau dua peubah lebih kompleks, jadi 3 dimensi nanti. Nah ini teman-teman, lah kalau kita punya dfxy per f, terus ada indeks x ini maksudnya adalah ini teman-teman, turunan dari fungsi f terhadap variabel x saja gitu ya. Kalau kita fy, f indeks y, xy gitu, itu maksudnya adalah turunan dari fungsi f ini terhadap variabel y saja. Nah itu yang dimaksud turunan parsial tuh ini yang bawah ini. Jadi dia diturunkan terhadap variabel apa saja gitu ya. Kalau terhadap satu variabel x berarti f indeks x. Terhadap variabel y berarti f indeks y gitu ya. Dan nanti di sini kalau Anda kita mau cari contohnya misalkan. Jadi kalau fxy itu bentuknya nanti sudah dua variabel jadi satu suku gitu ya nanti ya. Misalkan 2x kuadrat plus y pangkat 3 plus 3xy gitu ya. Nah ini adalah fungsi dua peubah. Ini nanti akhirnya sama dengan z. Jadi z-nya berapa bergantung pada inputan x dan y. Misalkan ketika x-nya 1, y-nya 1 berapa z-nya? Dimasukkan di sini aja. 1, 1, berarti ini 2 tambah 1, 3 tambah 3 kali 1 kali 1, 3. 2, 1, 3 berarti sama dengan 6. Jadi nanti f1,1 itu sama dengan 2 kali 1 tambah tambah 1 tambah 3 kali 1 kali 1 gitu ya, sama dengan 6. Nah, jadi saat x-nya 1, y-nya 1, z-nya 6. Berarti titik yang kita peroleh dalam grafik fungsinya adalah titik 1,1,6. Ini titik yang dilalui oleh grafik fungsi ini, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian coba kita ingin cari turunan terhadap x gitu ya. Fx-nya berapa gitu ya. Berarti fx itu kalau kita menurunkan fungsi dua peubah terhadap x, variabel yang lain kita anggap seperti bilangan, teman-teman. Kita anggap seperti konstanta. Jadi gini, fokusnya berarti yang kita anggap sebagai variabel adalah x-nya saja. Contohnya ini, berarti kalau seperti ini, fungsi fxy diturunkan terhadap x menjadi apa? Hasilnya berarti ini seperti menurunkan dy per dx biasa itu berarti sama dengan 4x itu. Kemudian yang ini jadi berapa? Ini y pangkat 3. Dia tidak memuat di dalam suku ini, dia tidak memuat variabel x. Berarti dia seperti konstanta bilangan. Bilangan kalau diturunkan terhadap x ya pasti 0 habis. Itu ya. Tambah yang belakang ini berarti 3 dan y itu bilangan. Dianggap seperti bilangan, dianggap konstan. Ya, karena kita sedang fokus pada x ini. Berarti hanya ada x pangkat 1 diturunkan berapa? Diturunkan sama dengan 1. Berarti hasilnya sama dengan 3y. Nah ini berarti turunan parsial f terhadap x adalah 4x plus 3y. Itu teman-teman. Yang pertama ya. Berarti fy berapa? Fy kebalikannya, kita fokusnya pada variabel y saja. X-nya kita anggap sebagai konstan. Berarti yang ini tidak memuat y, diturunkan terhadap y ya 0, habis. Karena seperti bilangan itu ya, angka kalau diturunkan kan habis. Karena nggak memuat variabel. Nah yang ini berapa? Y pangkat 3 diturunkan terhadap y, berarti hasilnya 3y kuadrat. Ya. Nah yang ini 3x-nya, 3 dan x dianggap sebagai bilangan. Kita punya y di sini, berarti y diturunkan jadi 1 kan ya. Jadi tinggal 3x saja di sini. Nah ini. Jadi turunan parsial f terhadap y-nya adalah 3y kuadrat plus 3x. Sampai di sini Anda paham enggak, teman-teman? Paham, Pak. Yang lain paham? Iya, Pak. Oke. Baik, itu ya. Itu yang disebut turunan parsial. Dan nanti ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan turunan fungsi implisit gitu ya. Kalau kemarin kan implisit gini ya. Jadi kalau kita anggap ini fungsi dua peubah. Tapi kalau ini kita anggap sebagai fungsi implisit, kan menjadi gini berarti nanti. Bedanya apa sih? Bedanya ini. Kalau fungsi implisit itu sama dengan 0. Kalau fungsi dua peubah kan tadi gini, z sama dengan fx, yang bedanya itu.
Nah, ini berarti fungsi dua peubah karena dua peubah bebas, satu peubah tak bebas. Tapi kalau di sini ini kan sama dengannya 0, tidak sama dengan Z nih. Berarti salah satunya ini akan jadi peubah bebas, salah satunya akan jadi peubah tak bebas. Sebenarnya gitu, sebenarnya. Gitu ya. Bedanya ini bedanya. Kemarin yang kita bahas di kalkulus 1 itu ini sebenarnya. Nah, tapi nanti konsep sebelumnya ini bisa kita gunakan untuk melakukan turunan fungsi implisit juga. Nah, seandainya ini tidak sama dengan Z tapi sama dengan 0, berarti kan menjadi ini. 2x kuadrat plus y pangkat 3 plus 3xy plus 3xy sama dengan 0 gitu ya teman-teman. Nah ini adalah fxy-nya, jadi ini kita pakai konsep ini. Nah kalau kita menggunakan konsep yang kemarin untuk menentukan fungsi implisit, turunan fungsi implisit, jadi misalkan yang ditanya adalah dy per dx berapa sih gitu ya, atau y aksen gitu ya, y aksen berapa sih gitu. Nah berarti kan kita nurunkannya sederhana ini. Fungsi ini seluruhan kita anggap diturunkan terhadap X. Berarti ini menjadi apa? Ini berarti dy per, gini ya. Pokoknya ini turunan terhadap X semua. Nggak perlu pakai inilah, langsung deh. Berarti gini ya. Ginilah. D dari 2x kuadrat plus y pangkat 3 plus 3xy per dx kan gitu ya. Nah, yang depan ini suku 2x kuadrat diturunkan terhadap x kan menjadi 4x gitu teman-teman. Lah y pangkat 3 ini kan kita pakai aturan rantai nih. Masih ingat ya Anda kemarin ya? Berarti dy pangkat 3 per dx itu ini sama dengan dy pangkat 3 per dy dikali dy per dx gitu ya. Jangan lupa ini aturan rantai. Tinggal dicoret aja ini sama ini coret seret-seret itu nanti dia akan kembali ke ini lagi. Jadi jangan bingung ya. Udah saya rekam tadi ya. Udah, oke. Nah nanti berarti yang ini berapa hasilnya? Yang ini hasilnya adalah 3y kuadrat d per dx itu adalah y aksen kan gitu. Berarti suku kedua ini hasilnya adalah 3y kuadrat kali y aksen. Nah, suku yang ketiga hasilnya berapa? Ini seperti perkalian dua fungsi ini, U dan V ini ya. U-nya adalah 3X, V-nya adalah Y. Jadi, itu seperti gini kan nanti, turunan dari ini. U kali V. Ingat turunannya menjadi apa? U aksen V plus UV aksen kan gitu ya. Berarti U aksen diturunkan jadi 3 ya. 3, V-nya tetap, ditambah U-nya tetap, berarti 3X, V-nya V aksen, berarti menjadi Y aksen. Nah, yang berakang menjadi 3Y plus 3X Y aksen sama dengan 0. Nah, langkah berikutnya gimana kemarin? Yang ada aksennya kita jadikan satu ruas semua, ini ada aksennya plus 3X Y aksen. Yang tidak ada aksennya, taruh ke kanan, berarti minus 4X minus 3Y gitu ya. Ini nggak ada y aksen ini sama ini pindah ke kanan semua nih. Nah gitu ya, jadi ini kemudian ini faktorkan nih, berarti y aksen dikali berapa, nggak muat sorry, 3y kuadrat ditambah 3x gitu ya, gini ya, sama dengan min gitu, boleh dikeluarkan minnya 4x plus 3y itu juga boleh. Berarti y aksen berapa? Ini saya hapus. Oke, ini berarti nanti y aksennya kan sama dengan minus 4x plus 3y per 3y kuadrat plus 3x kan gitu ya. Nah ini adalah y aksennya yang kita cari. Turunan fungsi implisitnya terhadap x adalah ini teman-teman, 4x plus 3y per 3y kuadrat plus 3x itu ya. Lah ini kalau kita menggunakan cara kemarin, turunan fungsi implisit di kalkulus 1. Nah sekarang seperti yang ditanyakan Fidelis, bagaimana kalau kita menggunakan konsep turunan parsial ini untuk menentukan tadi fungsi implisit tadi, bisa nanti gitu ya. Jadi
Gimana? Kita pakai konsep ini teman-teman. Nah, turunan total nanti ini ya. Jadi kita pakai konsep ini. Nah ini. Jadi disama dengankan 0 dulu memang fungsinya. Tadi kan harusnya kan fungsi 2 ubah itu disama dengankan Z. Tapi ini disama dengankan 0 dulu. Jadi fxy disama dengankan 0. Dia harusnya nggak memuat Z harusnya. Gitu ya. Kemudian kalau yang ditanyakan adalah ini secara implisit Y sebagai suatu fungsi X gitu ya. Jadi kalau dianggap nanti berarti turunannya terhadap X itu bagaimana? Berarti nanti sama seperti tadi kan, dia diturunkan total terhadap variabel X. Namanya turunan total ini di belakang ada part ini sebenarnya. Diferensial total. Ya. Nanti artinya apa Pak diferensial total itu Pak? Nah ini artinya ini. Jadi dia ini teman-teman. Ini ya. df awalnya kan ini ya fxy. Terus diturunkan parsial terhadap x dan terhadap y, kita punya ini df per do x, df per do y. Nah ini karena turunannya adalah parsial terhadap fungsi x tadi, implisit y terhadap fungsi x, maka di sini pengalinya adalah dx per dx, di sini adalah dy per dx, itu teman-teman. Untuk apa sih Pak ini Pak? Kok maksudnya kayak gini? Ini loh, ini untuk menyoret ini sebenarnya gitu ya. Jadi kita kan sebenarnya ingin menurunkan ini nih fxy gitu ya, per do x itu berapa sih gitu. Tapi karena ini ada dua variabel, maka ini kita split nih. Fungsi ini kita split jadi dua, jadi ini dan jadi ini gitu loh maksudnya. Jadi turunan parsial semuanya harus dihitung dulu. Parsial terhadap x itu berapa, parsial terhadap y itu berapa gitu. Nah, tapi kalau ini kita hitung parsialnya saja, do f per do x ditambah do f per do y gitu. Nanti ini nggak bunyi nih. Padahal yang diinginkan sama dengan ini harusnya. Tapi di sini kok munculnya ini ada x, ini ada y. Nah, biar harusnya per x saja, ini masing-masing kita kali do x per do x gitu ya. Yang ini dikali do y per do x gitu, maksudnya gitu. Supaya apa? Supaya kembali ke do x saja. Ya, tadi itu kalau ini kita coret gitu ya, kita coret z, ini kita coret kan jadi ini sebenarnya. Nah, ini ya. Do f per do x lagi gitu. Nah, itu ya. Itu maksudnya gitu, apa namanya? Turunan totalnya. Nah, dari fungsi ini, dari keterangan ini yang saya kotak ini bisa kita pindah ruas salah satunya. Istilah pindah ruas ini nggak baku, tapi nggak apa-apa. Anda sudah terlanjur sering pakai istilah pindah ruas ya. Misalkan salah satunya kita pindah ruas ke sini gitu. Bagian yang ini kita pindah ruas gitu ya, seret gitu ke sini. Dan nanti kita akan punya, nah ini saya hapus dulu. Nyicil belajar kalkulus kok udah banyak ya apa ya. Nah ini kan nanti akan menjadi ini teman-teman, do f per do x dikali dx per dx sama dengan minus gitu ya, do f per do y dikali dy per dx kan gitu. Nah yang kita inginkan apa sih? Yang kita inginkan adalah dy per dx teman-teman. Ini kan, ini yang kita inginkan. dx per dx kan satu nih sebenarnya. Yang ini coret kan bisa nih, seret-seret ini satu. Berarti dy per dx itu berapa? Berarti bagian ini nanti kan menjadi pembaginya sini nanti, menjadi pembagi sini. Berarti dia sama dengan do f per do x per do f per do y. Nah, ini ada minusnya, ini tanda minus di sini nih. Ada minusnya ini. Nah, ini rumusnya. Sehingga menjadi yang di kotak ini, yang bawah ini. Ini rumus turunan fungsi implisit nanti. Gitu ya. Nah, kita coba pakai soal yang tadi. Jadi tadi yang ditanya apa sih? Tadi yang ditanya adalah ini dy per dx gitu ya, dy per dx. Oke. dy per dx. Anda nggak usah menghafal, langsung di anu aja bisa.
Tapi tadi ada tanda minusnya tadi ya, hati-hati ya. Minusnya dari mana Pak tadi Pak? Dari tadi itu, dari pemindahan ruas tadi itu ya. Dari pemindahan ruas ini ke sini tadi, nah ini maka muncul minus di sini. Nah, maka di sini jangan lupa minus. Itu. Nah, karena ini y per x gitu ya. Di sini harus ada f, di sini harus ada 2f. Nah, ini kan gampang nanti sebenarnya. Kalau ini dy per dx, berarti yang atas ini adalah dx, yang bawah adalah dy, gitu ya. Kok bisa Pak? Kenapa? Nah, ini nanti keterangannya gini kan. Membagi pecahan kan sama dengan mengalikan kebalikannya, teman-teman. Berarti kan sama dengan 2f per 2x, dikalikan kebalikannya ini, berarti sama dengan ini ya. 2y per 2f. Nah, ini kan. Jadi kan ini tinggal 2y per 2dx sama dengan ini. Tuh. Jadi ingat-ingatnya gitu, biar Anda nggak usah terlalu banyak menghafal rumus, tapi cukup difahami sendiri bisa. Berarti kita pakai rumus langsung ini, teman-teman. Berarti yang kita butuhkan apa? Ini adalah turunan parsial f terhadap x, yang ini adalah turunan parsial f terhadap y, gitu ya. Tadi ini sudah punya tadi itu. Ini kan, bahwa kalau kita punya fxy-nya adalah ini tadi. Nah, jam segini masih ada yang kita gabung. Oke. Mana tadi ya? 2x kuadrat plus, benar ya? Plus berapa tadi? Plus y pangkat 3. Akan kita cek hasilnya sama atau enggak. Plus 3xy yang gitu ya. 3xy sama dengan 0. Tadi harus sama dengan 0 ya. Nah, fx-nya berapa tadi di awal sudah kita hitung, nggak perlu kita hitung lagi, teman-teman. Ya, kalau mau menghitung belajar juga nggak apa sih. 4x plus 3y kan ya. Beginilah, kita hitung lagi aja, yang ketinggalan biar tahu hitungnya. Jadi diturunkan terhadap x, berarti berapa ini? Ini menjadi 4x turunannya. Ini diturunkan terhadap x karena dia nggak punya variabel x, maka habis dia 0. Yang ini diturunkan terhadap x, 3y dianggap bilangan, x diturunkan menjadi 1, berarti ini menjadi 3y gitu aja ya. 3y kali 1 kan 3y. Kemudian fy-nya berapa? Fy-nya berarti yang ini 0 karena nggak punya y. 0. Yang ini berapa? Diturunkan terhadap y, berarti menjadi 3y kuadrat. Yang ini berapa? Yang ini diturunkan terhadap y menjadi 3x saja gitu ya, plus 3x. Nah, langsung ini dari sini kita masukkan ke rumus ini. Berarti dy per dx sama dengan minus, yang atas kan ini berarti sama dengan f indeks x ini. Yang bawah kan ini f indeks y ini. Berarti langsung saja minus berapa itu? Minus 4x plus 3y per 3y kuadrat plus 3x. Nah, ini dy per dx menggunakan konsep turunan parsial. Kita cek hasil sebelumnya tadi apa? Ini. Minus 4x plus 3y per 3y kuadrat plus 3x. Sama apa enggak hasilnya? Sama. Sama ya. Nah, ini yang kemarin ditanyakan oleh Fidelis, maksudnya mungkin ini ya Fidelis yang kamu tanyakan. Ya Pak, benar Pak. Nah ini, jadi bisa ya, bisa kemarin juga saya jelaskan karena saya tuh mikirnya kalkulus udah banyak. Jadi saat ini kita sedang belajar kalkulus saja, tapi ya nggak apa namanya, masih oke lah, masih bisa digunakan dan nggak apa, ini sekaligus menambah wawasan Anda tentang konsep turunan parsial tadi. Hati-hati ya, ini beda loh ya. Menurunkan parsial dengan metode yang turunan implisit ini beda tadi, ingat ya. Kalau di sini y-nya dan x-nya sama-sama ikut kita turunkan. X-nya dianggap fungsi, y-nya dianggap fungsi yang lain lagi. Ini kalau di sini, kalau turunan parsial itu, saat kita melakukan turunan terhadap x, y-nya dianggap bilangan malah. Ya. Saat kita melakukan turunan terhadap y, x-nya yang dianggap bilangan. Nah, bedanya itu. Turunan parsial dengan turunan yang implisit tadi itu. Jadi tadi setelah kita punya sendiri-sendiri ini, kita bisa masukkan langsung ke rumus tadi. Hasilnya sama.